Selamat berjumpa Bapak Ibu dan teman-teman dari seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Kami dari tim podcast DPN Apindo mengharapkan Bapak Ibu dalam kondisi sehat-sehat dan supaya kita tetap berkarya dengan maksimal. Bapak Ibu dan penonton yang berbudiman, pembicaraan kita kali ini kita akan terkait dengan inklusi disabilitas di Indonesia. Khususnya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kita yakin bahwa kita semua memahami bahwa hak penyandang disabilitas yang salah satunya adalah hak tentang pekerjaan, karena kita telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau Convention of the Right of People with Disabilities melalui Undang-Undang 19 tahun 2011. Dan Indonesia telah menindaklanjutinya dengan mengundangkan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi yang kemudian dielaborasi dengan hak memperoleh pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah yang sama, dan hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan. Yang itu semua diatur di dalam pasal 11 undang-undang tersebut. Dan untuk memastikan hak untuk mendapatkan pekerjaan itu, maka pada pasal 53 telah diamanatkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari seluruh jumlah pekerjanya. Bapak Ibu, berbicara tentang hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, kita juga tidak dapat mengabaikan ketentuan non-diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan di tempat kerja, yang juga merupakan pengejawantahan dari Konvensi ILO nomor 111, yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip non-diskriminasi ini di dalam dunia kerja juga sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 nomor 2003 junto Undang-Undang 11 2020. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan inklusi disabilitas di tempat kerja, DPN Apindo yang selalu mendorong anggotanya untuk membangun tempat kerja yang inklusif, bekerja sama dengan International Foundation for Electoral System dan juga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia ingin memberikan atau menegakkan juga prinsip-prinsip tentang pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang khususnya kita kaitkan dengan kuota 1% tadi. Dan kali ini ya, pada podcast kali ini atau acara kali ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana sebetulnya perusahaan-perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas maupun juga selain praktek baik tadi juga ada tantangan-tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang sedang merencanakan akan merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Oleh karena itu dalam beberapa menit ke depan, mohon maaf dalam mungkin 45 menit ke depan kita akan berbicara dengan 3 orang narasumber yang luar biasa ya. Karena bapak-bapak ini ya, Pak Antoni Ginting, Pak Matius dan Pak Dipa Susila, itu beliau-beliau ini merupakan tokoh kunci dari perusahaan masing-masing. Nah, sekarang kita minta bapak-bapak dari narasumber untuk memperkenalkan diri. Monggo Bapak Antoni Ginting, kemudian Pak Dipa dan Pak Mati. Silakan Pak Antoni. Ya, semangat pagi Bu Mira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu Mira sudah mengundang kami dari Alfamart buat sharing gitu ya, senang sekali. Perkenalkan Bu, saya Antoni Ginting, saya dari Alfamart. Saya kalau bicara tinggal di Tangerang Bu. Itu kalau sekarang di Alfamart saya pegang di rekrutmennya Alfamart begitu Bu. Ya, makasih Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, berapa Alfamart itu ada berapa toko di mana sehingga kira-kira kita tahu oh besar atau enggak ini. Pasti besar lah ya. Saat ini toko kita sudah 15 ribuan gerai Bu. Tersebar dari dari Aceh sampai dengan yang terjauh saat ini ada di Sorong Bu. Oh oke. Itu dengan cakupan 32 kantor cabang,
dan warehouse seperti itu. Baik, Gitu sih, Bu. baik. Terima kasih Pak Antoni Ginting. Beranjak kepada Bapak Dipa Susila, monggo perkenalkan. Terima kasih Ibu Mira, Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Dipa Susila. Saya Direktur Operasional di PT Dana Purna Investama, satu perusahaan yang bergerak di bidang alidaya. Kami punya klien hampir di seluruh Indonesia. Jadi total karyawan kami sekarang ini sekitar 6.000 karyawan kurang lebih. Demikian Ibu Mira, terima kasih. Terima kasih, hebat-hebat ya perusahaan-perusahaan kita di Indonesia. Monggo silakan Pak Matius. Terima kasih Bu Mira, ini senang sekali saya bisa ikutan di sini bersama teman-teman semua, dan juga terima kasih undangannya dari Apindo. Saya terus terang sangat apresiasi sekali nih apa yang dilakukan oleh Apindo, karena ini menurut saya bagus untuk kita bangsa Indonesia untuk memikirkan bagaimana kedepannya buat teman-teman penyandang disabilitas. Perkenalkan, nama saya Matius Dwi Skardianto, saya kebetulan bekerja di PT HM Sampurna Tbk. Saat ini posisi saya sebagai Head of Industrial Relation, kebetulan yang diminta untuk in charge untuk bantu bagaimana mensosialisasikan undang-undang terkait dengan disabilitas gitu ya. Total kita Sampurna ada sekitar 24.000 karyawan, ditambah juga mitra kita punya mitra produksi ada sekitar 38 mitra dengan total karyawan kurang lebih sekitar 40.000 karyawan yang tersebar di 38 titik ya. Jadi total kurang lebih dengan Sampurna hampir 60.000 sampai 70.000 karyawan gitu. Mungkin dalam beberapa sesi ke depan saya berharap bisa saling bertukar pikiran dan bagaimana untuk kita memajukan para penyandang disabilitas. Terima kasih Bu Mira. Wah, baik, terima kasih, luar biasa Bapak-bapak ini sudah mewakili perusahaan-perusahaan yang hebat. Bagaimana teman-teman pekerja itu bisa mendapatkan bagaimana Bapak-bapak sebagai perusahaan atau sebagai pemberi kerja memberikan kesempatan kerja bagi teman-teman kita luar biasa. 60.000, ada lagi yang 7.000. Kalau Alfamart saya juga nggak tahu lah ngitungnya bagaimana. Gerainya aja sudah sekian ribu ya, jadi kita bisa membayangkan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana hak pekerjaan atas penyandang disabilitas, mari kita tonton dulu video kita yang akan kita tayangkan. Silakan. Kamu ayah tahu apa? Dulu sempat malu sama diri sendiri, gak percaya diri dengan kekuranganku. Terngiang pemikiran sendiri, aku bisa apa? Gimana masa depanku? Mereka bilang kami berbeda. Ada yang gak bisa melihat indahnya dunia, aku gak bisa mendengar merdunya nada. Benarkah kami berbeda? Ditolak lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ngopi dulu yuk. Kamu tunggu sebentar di sana, biar aku yang masuk. Ya udah. Hai. Hai. 2 hot latte ya, seperti biasa, no sugar. Oh, wah. Iya, aku bareng adikku di luar. Oi, tuh awati. Ipa. Oi. Oke. Oi, bagi. Kopinya udah aku pesenin ya. Aku biasa beli kopi di sini. Nah, ini dia kopi favorit aku. Kenalin, ini namanya Billy.
cari kerjanya. Contohnya Billy. Kita itu semua sama. Jadi kamu jangan menyerah ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ternyata kami nggak berbeda. Buktinya kami bisa memberikan yang terbaik tanpa mengeluh dengan keadaan. Berkarya seperti yang lain, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, meskipun hanya dengan secangkir kopi. Ada bau-bau. Tapi ya, Terbaik, Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Luar biasa ya anunya, apa namanya, kita menyaksikan film atau video pendek itu tentang bagaimana teman-teman penyandang disabilitas bisa berkarya, bisa bersama-sama teman-teman yang kelompok kerja yang lainnya. Nah, pertama kali kami ingin bertanya, karena tadi terkait dengan Alpha Express ya Bapak ya, jadi yang di bawah naungnya Alfamart ini. Nah, pertama kali bagaimana ya dulu Alfamart itu memiliki ide gitu ya, walaupun katakanlah memang undang-undang sudah mengamanatkan, tetapi bagaimana kemudian Alfamart itu mengimplementasikannya tentang hak penyandang disabilitas untuk pekerjaan ini. Monggo silakan. Terima kasih Bu Mirna. Untuk Alfamart sendiri Bu, jadi kalau bicara kami saat ini di 2022 ini kita sudah ada 825 karyawan disabilitas yang tersebar di seluruh kantor cabang kami. Sebelum 2022 ini sebetulnya Alfamart kita memulai itu di tahun 2016 Bu. Oke. Tahun 2016 kita nggak tahu harus bagaimana sebetulnya Bu. Bagaimana untuk merekrut, bagaimana untuk mentraining teman-teman disabilitas ini, terus bagaimana nanti memaintain mereka di kantor. Terus yang ekstrimnya lagi adalah Bu, bagaimana nanti pandangan konsumen ketika kita mempekerjakan teman-teman disabilitas ini. Itu dulu Bu, di awal banyak sekali ketakutan-ketakutan kami gitu Bu untuk mempekerjakan disabilitas ini. Yang kami lakukan adalah kami cari yang memang expert di bidang itu Bu. Jadi kebetulan pada tahun 2016 itu kita berkolaborasi dengan Yakum Bu. Yayasan ini memang concern sekali dengan teman-teman disabilitas yang ada di Yogyakarta. Jadi kami belajar banyak Bu dari Yakum, bagaimana proses rekrutmen, bagaimana proses training, bagaimana nanti proses onboarding teman-teman disabilitas ini, seperti itu. Nah itu yang langkah awal yang kami lakukan, kami belajar dulu Bu. Gitu. Itu bicara kaitannya dengan disabilitas untuk penanganan calon karyawannya Bu. Tapi polemik itu nggak hanya terjadi di situ ya Bu, tapi terjadi juga di internal kami. Bagaimana kami bisa meyakinkan top manajemen untuk bisa aware bahwa teman-teman disabilitas ini itu memang perlu diberikan ruang seperti itu. Jadi tantangannya selain bagaimana kita mempersiapkan dari sisi dari luar ke dalam, tapi bagaimana juga kami mempersiapkan di dalam perusahaan kami sendiri Bu. Jadi dua itulah yang di awal sekali memang harus dipersiapkan dengan baik Bu. Nah itu yang kami lakukan, satu tadi berkolaborasi dengan pihak eksternal, dan di internal kami minta support top manajemen untuk bisa membuka, untuk bisa patuh terhadap aturan yang ada. Begitu sih Bu. Jadi artinya dari luar pun ada aturan yang harus ditaati ya, undang-undang yang mengamanatkan,
tapi juga menghadapi tantangan bagaimana tanggapan konsumen, atau mungkin juga membayangkan, waduh bagaimana ya teman-teman disabilitas akan bisa perform, kan begitu juga mungkin. Betul. Sementara di dalam juga membayangkan bagaimana meyakinkan internal perusahaan bahwa ini loh yang harus dilakukan untuk itu. Betul. Oke. Nah kalau gitu mungkin kita lempar dulu ke Pak Matius ini. Bagaimana? Apakah startnya juga sama ini untuk? Iya, terima kasih Bu Mira. Itu menarik sekali. Saya juga senang. Ini akhirnya kita saling berbagi cerita juga ya. Kurang lebih sebetulnya sama ketika undang-undang ini ada, kita juga sudah mulai memikirkan. Cuman karena emang sebetulnya yang kami pikirkan adalah bagaimana kira-kira ketika kita mempekerjakan disabilitas itu jangan sampai malah menimbulkan disabilitas yang lain gitu. Maksudnya dari faktor safety, keselamatan si karyawan harus pikirkan juga gitu ya. Jadi cukup panjang ketika kita melakukan analisa karena sebetulnya dalam situasi pabrik atau manufacturing di mana banyak alat-alat yang digunakan itu harus hati-hati, dan apakah pekerjaan yang nantinya kita mau tawarkan itu benar-benar bisa menjamin keselamatan para pekerja sendiri. Nah itu yang kita harus hati-hati lakukan. Sehingga sampai sekarang pun menurut saya sendiri tidak gampang untuk menganalisa ini, mempersiapkan infrastrukturnya buat kita benar-benar siap mempekerjakan disabilitas, dan sekarang Sampurna masih dalam proses. Namun demikian menyikapi undang-undang disabilitas tersebut, kami kebetulan punya 38 mitra produksi, di mana yang kami lihat pada saat itu adalah mitra produksi kami ini kami lihat cukup bisa untuk pekerjaan itu dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas gitu ya. Sehingga kami berbicara dengan pihak kepala produksi untuk sigaret kretek tangan, pelintingan sigaret. Kita minta dukungan dia. Alhamdulillah beliau mensupport sekali, dan kita buat pertama-tama pilotnya dulu. Kita buat pilotnya kira-kira seperti apa sih, bisa nggak dilakukan ya. Kita analisa pekerjaannya, kira-kira penyandang disabilitas seperti apa yang bisa ditempatkan atau bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi kita lihat dulu, kita analisa. Nah kemudian setelah kita yakin, kita analisa sudah benar-benar valid untuk kita bisa lakukan, kita undang mitra tersebut, kita undang juga salah satu konsultan kita untuk disabilitas. Mereka memberikan webinar, menjelaskan tantangannya ketika rekrutmen, bagaimana mempersiapkan infrastruktur dan sebagainya. Mulailah kira-kira tahun 2000 awal ya, kita dari 38 mitra itu mulai meng-hire disabilitas. Alhamdulillah sekarang di tahun ini sudah ada sekitar 33 perusahaan mitra kami yang sudah mempekerjakan disabilitas. Dari 38, 33 sudah mempekerjakan. Dari 33 itu 11 sudah di atas 1%, alhamdulillah. Di atas 1% gitu ya. Dan kebetulan saya punya kesempatan untuk mengunjungi beberapa mitra kami. Kebetulan yang saya temui itu tidak punya hambatan dalam pendengaran. Jadi tunarungu. Ketika kita menjelaskan itu juga tidak mudah mengajarkan mereka. Tapi kita mengajarkan dengan memberikan contoh kerjanya seperti ini gitu ya. Kalau yang saya perhatikan, alhamdulillah tuh beliau akhirnya diterima melalui masa masa pemagangan dulu kan, emang kita ada pelatihan gitu, pemagangan, kemudian ada masa probation, dan alhamdulillah sekarang sudah cukup lancar gitu ya. Nah itu yang menurut saya cukup menggembirakan, apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang baik untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kurang lebih demikian startingnya. Jadi startingnya rata-rata sama ya, semua tergerak dengan salah satunya adalah undang-undang. Tapi saya yakin selain daripada undang-undang, saya yakin sebagai bangsa Indonesia kita tentu sudah memikirkan bagaimana kita menjadi negara yang beradab, yang memperhatikan teman-teman penyandang disabilitas. Saya kira kita semuanya sama di situ, hanya kadang-kadang kita ada terkendala dengan hal-hal teknis. Nah, mungkin kita bisa beralih kepada Pak Dipa Susila dalam konteks ini, karena saya mendengar ini
Pak Dipa Susila ini dari perusahaannya ini sedang bolak-balik sedang mencari-cari tenaga kerjanya penyandang disabilitas. Nah, karena lagi nyari-nyari, kita taruh aja sekalian di sini. Jadi kita bisa nanti beliau Pak Dipa bisa berkolaborasi atau berkonsultasi dengan Pak Mate dan Pak Antoni sekalian. Monggo silakan, bagaimana pandangan Bapak tentang? Terima kasih Bu Mira. Pak Mate, Pak Ginting di sini tadi ada menyampaikan beberapa hal yang buat saya di perusahaan tempat saya bekerja saat ini adalah satu informasi yang sangat positif gitu ya, karena ada cerita-cerita dari perusahaan-perusahaan yang sudah lama merekrut tenaga penyandang disabilitas. Di tempat saya bekerja, kita belum secara khusus merekrut penyandang disabilitas. Walaupun begitu bukan berarti tidak ada di tempat kita yang penyandang disabilitas. Bisa saja karena waktu direkrut mereka masih bukan penyandang disabilitas, tapi di dalam perjalanan ketika bekerja karena satu dan lain hal bisa menjadi penyandang disabilitas. Kita sedang memikirkan bagaimana cara kita untuk bisa mempekerjakan juga penyandang disabilitas. Walaupun sebenarnya kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak hal-hal yang menjadi hal-hal yang harus kita jawab gitu ya, buat kami di perusahaan tempat saya bekerja. Pertama yang sedang kami pikirkan adalah mengenai merekrut penyandang disabilitas menjadi pekerja. Buat kami ini bukan satu hal yang mudah. Rasanya kalau lihat dari cerita dari Pak Mate dan Pak Ginting, harusnya ada satu kerjasama dengan lembaga untuk membantu merekrut penyandang disabilitas, karena kalau kita tidak bekerja sama, apa yang kami alami di dalam perusahaan kami dari sekian banyak pelamar pekerjaan, hampir boleh dikatakan sangat sedikit sekali penyandang disabilitas, hampir tidak ada malah begitu ya. Jadi kalau kita ingin merekrut, rasanya harus ada sesuatu strategi yang harus kita jalankan, entah itu bekerja sama dengan BLK dan sebagainya. Nah, nanti dari cerita Pak Ginting dan Pak Matius ini akan menjadi satu perhatian buat masukan buat kami. Terus yang kedua yang juga menjadi concern kami ya, yang masih juga di dalam pertimbangan adalah tadi Pak Ginting ada cerita sedikit mengenai kesiapan lingkungan kerja untuk menerima penyandang disabilitas gitu ya. Lingkungan kerja bukan hanya lingkungan kerja di tempat perusahaan saya, mereka bekerja di perusahaan saya, tapi juga ketika dia dipekerjakan di tempat klien perusahaan tempat kami bekerja, karena saya kan bekerja di perusahaan Alidaya, sehingga seberapa siap klien kita menerima penyandang disabilitas sebagai pekerja di sana gitu. Itu kan perlu persiapan dari sisi mental juga gitu ya, dari rekan-rekan kerja di sana, nanti kesiapan juga dari barangkali yang menjadi perhatian juga kesiapan dari sisi infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Selain juga satu hal yang menjadi concern saya saat ini adalah matching antara kebutuhan tenaga kerja, karena biasanya di perusahaan Alidaya itu kebutuhan tenaga kerjanya banyak yang sifatnya teknis, sehingga harus di matching antara kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi baik soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh calon tenaga kerja yang penyandang disabilitas. Hal-hal itu yang selama ini kita sedang dalami untuk bisa memulai merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Demikian. Baik, ternyata apa yang disampaikan Pak Ginting dan Pak Mate itu menggelitik Pak Dipa Susila ini, bagaimana ini akan mengikuti jejak beliau berdua. Nah, sekarang kita tanya tadi bahwa banyak mungkin teman-teman sama-sama Pak Dipa Susila itu mempertanyakan juga, oke, kita mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas, tetapi sebetulnya apakah kita cuma hanya karena tanda petik karena charity base, jadi cuma kasihan atau bagaimana? Karena bagaimanapun perusahaan itu kan ini menjadi unit produksi ya. Jadi kalau unit produksi harusnya produktif. Nah, kami ingin tahu gambarannya dari Pak Ginting dan Pak Mate, apakah mereka teman-teman penyandang disabilitas itu kinerjanya, performanya bagaimana kira-kira di sehari-hari di tempat kerja? Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk di kami, jadi kalau waktu itu tahun 2016 kita punya ketakutan banyak gitu Ibu.
setelah setelah kita lihat sebetulnya Bu, teman-teman disabilitas ini yang perlu kita perhatikan adalah kelebihannya Bu. Oke. Bukan hambatannya ya. Dalam artian teman-teman disabilitas ini tuh malah memiliki kelebihan yang menurut kami malah lebih baik dibandingkan teman-teman yang non disabilitas sendiri gitu. Sebagai contoh tadi sebelum kita bicara bahwa bagaimana produktif dan tidak produktif ini Bu, sebetulnya adalah kita pun di Alfamart melakukan identifikasi berdasarkan kategorisasi teman-teman disabilitas ini. Ragam disabilitasnya. Betul. Nah itu lebih cocoknya kemana begitu ya Bu? Dalam artian, untuk teman-teman rungu wicara gitu. Nah ini mereka punya kelebihan itu di fokus. Nah fokusnya ini yang kami coba lihat bahwa di kami apa nih pekerjaan yang butuh fokus cukup baik. Nah kita coba tempatkan teman-teman rungu wicara ini di warehouse kami Bu pada saat itu. Nah dan hasil kinerjanya bisa kita sampaikan bahwa ini bisa lebih baik. Oke. Dalam artian mereka kadang kalau bahasanya di kami Bu, kalau nggak diingetin untuk istirahat Bu, dia nggak akan istirahat, bahasanya begitu Bu. Saking fokusnya. Karena di proses kami di warehouse ini teman-teman itu ada pekerjaan namanya itu picker Bu. Jadi mempicking barang, mengambil barang-barang kebutuhan yang dikirim ke toko. Nah ini memang sangat dibutuhkan fokusnya. Nah itu yang kita coba identifikasi berdasarkan ragamnya. Kalau untuk yang di toko itu seperti apa teman-teman yang di toko ini kami coba lihat juga untuk yang di toko kami tempatkan lebih banyaknya adalah teman-teman daksa. Ini sangat termotivasi Bu karena mereka diberikan ruang malah mereka sangat termotivasi untuk menunjukkan. Nah ini yang malah kami dorong bahwa teman-teman disabilitas ini ayo tunjukkan kelebihan teman-teman gitu. Sehingga lingkungan teman-teman akan melihat bahwa teman-teman itu bisa gitu. Bukan melihat hambatan yang teman-teman punya gitu. Tapi betul-betul melihat apa yang menjadi kelebihan teman-teman gitu. Nah sehingga memang kami pun boleh sampaikan Bu bahwa teman-teman disabilitas ini ketika bicara bekerja itu jangan bahasanya bukan hanya dikasih kasihan Bu, tapi memang betul-betul mereka kita dorong, kita empowerment kemampuan mereka agar muncul bahwa mereka punya kelebihannya di mana. Nah itulah pentingnya di awal untuk mengidentifikasi ragam disabilitas ini cocok dengan pekerjaannya seperti apa. Mungkin itu Bu. Jadi sebetulnya secara manajemen sumber daya manusia sebetulnya memang sama saja ya, artinya semua orang itu harus dilihat kelebihannya ya. Betul. Dia dilihat bagaimana menempatkan orang pada posisi yang tepat gitu ya. Kecuali kalau teman-teman penyandang disabilitas ini mungkin memerlukan tanda petik alat bantu ya untuk supaya dia bisa perform sama dengan yang lainnya. Nah kita beralih kepada Pak Mate nih, karena Pak Mate kan tadi menceritakan bahwa penyandang disabilitas pada umumnya di grup Sampurna adalah pada teman-teman mitranya gitu ya. Nah itu bagaimana kira-kira Sampurna itu bisa mensupervisi atau memaintain kinerja teman-teman penyandang disabilitas di mitranya? Ya terima kasih Bu Mira pertanyaannya. Menurut saya karena ketika awal kita mau laksanakan program ini dari teman-teman manajemen di mitra itu mereka itu sangat berkomitmen tinggi. Bahkan sebetulnya sebelum undang-undang itu keluar sebetulnya dari mereka pun sudah ada yang mulai mempekerjakan karena mereka tahu bahwa sebetulnya disabilitas mereka itu sebetulnya di satu hal, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengerjakan di hal yang lain gitu ya. Sebagai contoh misalnya tunarungu kan dia mungkin sulit untuk mendengar, tapi bukan berarti dia bisa tangannya bisa bekerja yang lain gitu ya. Nah itu sebetulnya sudah ada. Jadi itu yang saya pegang adalah komitmennya dari teman-teman mitra kami itu mereka sangat suportif. Nah yang saya lihat lagi berikutnya adalah ketika kita melihat bagaimana apakah performance atau kinerja mereka itu
kita bisa toleransi lebih rendah dibandingkan. Kalau saya melihat ketika kita mempekerjakan mereka untuk suatu pekerjaan tertentu, tentunya adalah pekerjaan itu pasti kita yakinkan pasti itu bisa dikerjakan oleh si penyandang disabilitas ini. Dan ketika mereka akhirnya sudah mempekerjakan itu, yang kita berlakukan targetnya juga sama dengan teman-teman, karena sebetulnya mereka tidak ada kesulitan sama sekali gitu ya. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah ketika di awal, misalnya ketika dia tunarungu, bagaimana kita mencoba mengajarkan dia bagaimana cara kerjanya, karena kan tidak mudah mungkin kalau dijelaskan gitu ya, kita butuh dengan tulisan dan dengan peragaan gitu, tapi berarti butuh waktu. Nah challenge-nya yang di situ. Tapi ketika dia sudah benar-benar bekerja, itu menurut saya udah sama seperti teman-teman yang lain, targetnya sama gitu ya, dan kita memperlakukan mereka juga seperti karyawan yang lain gitu ya. Gajinya juga kita nggak perlakukan berbeda karena produksinya juga toh sama gitu, dan bukan tidak mungkin mereka bisa jadi lebih baik juga gitu. Nah ini tergantung kita menerapkan mereka sebagai tetap aja sebagai pekerja yang sama, karena kita udah tahu disabilitas mereka adalah di sisi yang lain. Untuk pekerjaan tersebut kita melihat bahwa disabilitas yang bersangkutan itu bukan menjadi suatu tantangan sama sekali. Nah itu yang menurut saya senangnya adalah mari kita lihat bagaimana teman-teman disabilitas ini di mana sih mereka bisa punya kemampuan untuk bisa berkontribusi gitu. Dan itu menurut saya penting, untuk itu kita identifikasi di awal untuk kita bisa tempatkan mereka di tempat yang mereka benar-benar bisa menunjukkan bahwa mereka bisa berkontribusi baik. Itu sih Bu Mira. Baik, jadi intinya semua kita manajemen perusahaan itu harus melihat semua tenaga kerja baik yang disabel atau yang kelompok kerja yang lain itu tetap sama, semua potensinya yang kita kembangkan ya gitu. Nah, saya ingin tanya kira-kira kalau soal remunerasi benefitnya sama ya dengan sama? Sama Bu, nggak ada beda Bu. Nggak ada di semua kaitan dengan hak. Hak sama, Bu. Sama, betul. Sama, tidak ada itu menurut saya sih hal yang paling esensial ya. Ketika kita menerapkan mereka untuk satu pekerjaan itu dan kita yakin itu sudah dianalisa bisa dilakukan oleh para penyandang disabilitas, menurutku sangat wajar bahwa kita harus menerapkan itu remunerasinya adalah sama gitu, karena pekerjaan dilakukan juga sama gitu ya. Mungkin yang akan membedakan adalah nanti masa kerjanya, karena masa kerja udah lama tentunya yang sudah lama akan makin lebih senior karena dapat kenaikan upah terus, yang baru ya mereka mulai dari baru, tapi makin lama kan kompetensinya makin meningkat gitu ya. Betul. Saya rasa mungkin sama sih seperti itu. Nah, kalau melihat ini rasanya kalau melihat atau mendengar contoh dari kedua perusahaan ini kan luar biasa ya, artinya dedikasi juga kesadaran serta juga memandang bahwa semua orang berhak dan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berperform yang maksimal di perusahaan. Nah, sekarang kami ingin saya ingin lempar ke Pak Dipa nih. Pak Dipa, setelah mendengarkan cerita bapak-bapak yang hebat-hebat ini, dari aspek lingkung atau jenis usahanya Pak Dipa ya, kita gitu di Alih Daya. Kira-kira sebetulnya yang diharapkan dari Pak Dipa atau dari usaha semacam Pak Dipa, bidang usaha Pak Dipa itu kira-kira tenaga kerja disabilitas yang seperti apa yang diharapkan? Karena bagaimanapun itu kesesuaian antara syarat jabatan dengan kualifikasi penyandang disabilitas itu menentukan performa dia. Kan kita juga tidak ingin hanya tidak berlangsung lama lah pekerjaan, tetapi supaya mereka itu langgeng tetap bekerja. Nah, kira-kira untuk bidang usaha Pak Dipa itu penyandang disabilitasnya itu persyaratannya seperti apa? Selain dari aspek teknikal, mungkin ada soft skill seperti apa yang sebetulnya diharapkan oleh perusahaan untuk itu? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Mira. Dalam pandangan saya sebenarnya kesempatan, peluang bekerja untuk penyandang disabilitas termasuk di perusahaan Alih Daya itu sangat besar sebenarnya. Jadi peluang untuk bekerjanya sangat besar. Lalu bagaimana kita memanfaatkan peluang ini supaya penyandang disabilitas ini bisa memenuhi syarat? Kalau menurut kami ada hal-hal yang harus dibutuhkan seperti yang tadi Ibu Mira katakan.
setiap kali pekerjaan itu pasti akan ada kualifikasi di pekerjaan, kemampuan teknis dan soft skill tertentu yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja. Nah, sejauh soft skill atau hard skill yang dimiliki oleh penyandang disabilitas ini bisa memenuhi kualifikasi itu, tentunya sangat terbuka mereka untuk mendapatkan pekerjaan ini, gitu ya. Lalu soft skill seperti apa yang sangat penting? Kalau menurut saya yang pertama adalah yang paling menjadi tantangan kalau menurut saya adalah self confidence ya dari teman-teman penyandang disabilitas untuk bekerja bersama-sama pekerja lainnya, begitu ya. Itu kalau menurut saya soft skill yang paling utama, selain juga barangkali terkait dengan pekerjaannya nanti, apakah nanti dibutuhkan soft skill seperti teamwork dan sebagainya kayak begitu, itu sangat diperhatikan lah dari kualifikasi pekerjaannya. Di balik itu sebenarnya ada juga hal-hal lain yang kalau menurut kami sangat penting untuk kita mempersiapkan diri. Artinya begini, ketika kita berbicara akan merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerja kita, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya kita juga harus mempersiapkan juga pekerja-pekerja lainnya dengan lingkungan kerjanya, begitu ya, untuk menyesuaikan metode kerja, menyesuaikan cara berkomunikasi dan sebagainya, disesuaikan dengan calon pekerja atau pekerja-pekerja dari penyandang disabilitas. Jadi beberapa hal memang kalau saya tadi dengarkan dari apa yang disampaikan Pak Ginting dan Pak Mate, ada hal-hal yang memang perusahaan itu harus mempersiapkan. Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut untuk bisa menerima penyandang disabilitas, tapi bukan berarti kita juga menyepelekan hal-hal yang harus kita persiapkan, karena kita juga tidak ingin ketika kita mulai mempekerjakan penyandang disabilitas ini kemudian ada efek-efek yang kemudian membuat trauma dan sebagainya, begitu ya. Kita ingin mempersiapkan supaya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Tadi ada beberapa contoh sebenarnya yang diberikan oleh Pak Ginting bagaimana di perusahaan Pak Ginting mempersiapkan hal ini, gitu ya. Terima kasih, Bu. Wah, ini menarik. Saya mengambil bahwa soft skill ini yang dipandang sangat penting oleh perusahaan-perusahaan yang belum mempekerjakan ini penyandang disabilitas adalah self confidence. Karena memang betul self confidence itu sangat menentukan aktivitas yang lainnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ginting dan Pak Matius, selama ini kalau hard skill itu kan memang bisa tanda petik ya, bisa dilatih. Nah, kemudian yang soft skill ini bagaimana? Karena soft skill itu biasanya itu kan dibina dari sejak sebelum orang itu masuk pasar kerja. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk masalah soft skill yang sebetulnya lebih banyak menentukan keberhasilan di tempat kerja adalah soft skill ini ya Pak ya? Monggo Pak, mungkin bisa memberikan insight bagi kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Mira. Untuk yang kita pikirkan bahwa teman-teman disabilitas ini gitu ya Bu, bahwa mereka itu punya hambatan, dalam artian tadi kalau bicaranya hambatannya ada yang di fisik dan seterusnya. Tapi untuk yang soft skillnya sebetulnya dulu juga kita punya pemikiran bahwa teman-teman disabilitas ini pasti kita perlu effort juga nih untuk memberikan pelatihan dan seterusnya kaitannya dengan soft skillnya. Tapi yang kami excited Bu, sebelum join sebetulnya mereka udah rata-rata sudah mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan Bu, di luar. Karena mereka teman-teman disabilitas ini itu rata-rata mereka juga orang-orang yang cukup aktif di komunitasnya, dan di komunitasnya tersebut juga sering ada kegiatan-kegiatan pelatihan, ataupun memang dari Kementerian Sosial sendiri pun yang kita coba pernah kolaborasi Bu, itu kita lihat ada pelatihan yang mereka lakukan di sana. Begitu. Jadi malah ketika teman-teman disabilitas ini kami rekrut Bu, mereka itu rata-rata sudah punya pengalaman pelatihan, sudah pengalaman kerja praktek. Gitu. Nah, dari situ sebetulnya itu yang akan sangat mempermudah
kami sebetulnya Bu untuk proses memastikan bahwa mereka itu ada nggak sih soft skillnya atau enggak. Kalaupun misalnya belum, nah di kami memang punya treatment khusus Bu, dalam artian kami mempersiapkan ada training mereka sebelum join. Jadi memang kami prosesnya itu tidak sama dengan teman-teman yang non disabilitas Bu. Jadi memang kami bahasanya kami di internal memang request khusus ke bagian learning and development untuk mereka bisa di training terpisah. Dalam artian bukan kami tidak percaya bahwa teman-teman ini tidak bisa sama dengan yang non disabilitas Bu, tapi kami mau memberikan ruang untuk mereka bisa concern. Dalam artian mereka betul-betul bisa secara soft skill maupun technical skill sebelum mereka nanti kerja. Begitu sih Bu. Artinya jadi bukan bermaksud untuk melakukan diskriminasi di pelatihannya, tetapi justru memberi kesempatan lebih banyak agar teman-teman disabilitas ini bisa sama ya dengan teman-teman yang kelompok kerja lainnya gitu. Nah, kalau dari grup Sampurna bagaimana nih urusan soft skill? Kadang-kadang itu kan rada-rada gimana ya, gampang-gampang susah gitu. Betul. Ya Pak. Gimana? Betul. Silakan. Tapi sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ginting. Jadi sebetulnya kalau ya kebetulan ini rata-rata mereka yang penyandang disabilitas ini sudah ikutan dengan komunitas mereka gitu ya. Dan itu juga banyak pembinaan yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah ataupun dari komunitas mereka sendiri ataupun orang-orang yang sangat concern dengan mereka gitu ya. Ada LSM dan sebagainya. Jadi ketika mereka melamar di tempat kita pun mereka sudah tahu bagaimana ketika di interview itu sudah tahu caranya bagaimana menjawab pertanyaan dengan baik dan sebagainya. Sebetulnya bagi saya itu yang paling menantang adalah bagaimana mempersiapkan kondisi lingkungan kerja juga. Dalam arti teman-teman ya, bisa jadi nanti kalau mereka sudah dilatih ketika masuk tapi environment-nya tidak menerima dengan baik, itu tantangan tersendiri, mereka bisa jadi down lagi gitu ya. Nah itu yang sebetulnya PR besar kita adalah bagaimana menyiapkan para pekerja yang sekarang misalnya yang lainnya itu untuk bisa menerima teman-teman penyandang disabilitas ini gitu. Sebagai teman, sebagai misalnya ngajak ngobrol gitu ya, tidak melihat mereka itu sebagai benar-benar sebelah mata gitu ya. Nah, bagaimana atasannya menyikapi bila ada keluhan dari si penyandang disabilitas karena kesulitan atau tantangan yang dihadapi ketika masuk dunia kerja di tempat yang baru gitu ya. Nah, ini menurut saya penting untuk kita menyiapkan lingkungan kerja yang benar-benar bisa menerima mereka dengan baik gitu ya. Nah, itu yang menurut saya lebih besar lagi PR-nya karena banyak sekali kan sebetulnya ya menyiapkan orang-orang pekerja kita yang sekarang ada ini kan banyak sekali. Kita memperkenalkan mereka awareness untuk bagaimana ketika kita akan mempekerjakan teman-teman disabilitas ini seperti apa sih nanti tantangannya gitu ya. Nah, bagaimana sih kita harus bisa duduk bareng dengan mereka gitu ya. Benar bahwa kita harus toleran, tapi di sisi lain bagaimana menerima mereka seperti layaknya juga yang lainnya gitu ya. Nah, itu ya menurut saya. Nah, kalau dari tips yang di-share sama teman-teman pekerja di lapangan ya, sering diajak ngobrol, ketika mereka ada keluhan kita benar-benar meresponsnya dengan cara yang baik karena keluhan mereka juga dengan sabar, maksudnya kadang keluhan mereka kan keluhan yang terkait dengan keterbatasannya gitu ya. Nah, sering memberikan reward juga, reward dalam arti entah itu dalam bentuk kata-kata, pencapaian mereka yang kecil misalnya itu sudah kita berikan ke mereka. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan di awal. Karena mau nggak mau kalau harus didampingi, nih bagaimana mereka menyikapi tantangan dengan lingkungannya harus didampingi. Paling nggak dia punya buddy lah. Kalau dia ada kesulitan, dia cerita ke siapa gitu ya. Nah, kalau nggak ada buddy nanti ke atasnya juga sibuk, paling nggak ada teman yang mendampingi. Nah, syukur-syukur kalau teman yang mendampingi juga teman-teman yang dari disabel, ataupun kalau misalnya sebagai starting awal, teman-teman yang emang siap sedia untuk membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Kurang lebih demikian sih Bu Mira. Jadi memang betul di salah satu
strategi gitu ya untuk membuat satu akomodasi layak ya di perusahaan itu. Di dalam buku panduan DPN Apindo juga kerjasama dengan organisasi lainnya juga, bahwa mengatakan bahwa kita memerlukan pelatihan bagi justru lingkungannya, bagaimana bisa menerima teman-teman penyandang disabilitas. Tadi body system itu salah satu yang juga dianjurkan untuk itu, karena mereka lah yang terdekat kan pada saat kejadian apa-apa gitu ya. Nah, untuk itu kami ingin bertanya nih kepada Pak Dipa. Tadi selama kita ngobrol gini kan, bagaimana yang harus kita perusahaan yang harus hadapi adalah bagaimanapun harus ada pelatihan, harus ada penyiapan selain hard skill-nya, kemudian lingkungan sosialnya, itu pasti itu tidak mungkin tidak ada gitu ya. Nah, kami ingin tanya nih kepada Pak Dipa mewakili teman-teman perusahaan lainnya juga. Kira-kira sebetulnya apa sih yang diharapkan dari perusahaan ini, diharapkan dari pemerintah gitu ya untuk membantu perusahaan untuk memenuhi kuota yang 1% itu. Mungkin Pak Dipa bisa menyampaikan. Ya. Mudah-mudahan didengar. Oke, terima kasih Ibu Mira. Jadi saya yakin niatan untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang, pasti perusahaan-perusahaan ingin memenuhi ketentuan itu gitu ya. Walaupun masih banyak perusahaan, termasuk barangkali di perusahaan saya, yang belum mencapai angka yang di percentage yang ditentukan di dalam undang-undang. Ya. Kalau ditanya bagaimana cara kita untuk menambah jumlah sehingga target 1% seperti diamanatkan undang-undang itu bisa kita penuhi, ya, tentunya dukungan pemerintah akan sangat penting, gitu ya, akan sangat penting buat kita perusahaan-perusahaan terutama yang tergabung di Apindo, gitu. Satu hal yang dari beberapa hal, sebenarnya ada beberapa yang saya ingin sampaikan yang kita perlu dukungan dari pemerintah. Pertama adalah bagaimana supaya penyandang disabilitas ini siap untuk kerja. Artinya mereka punya hard skill, punya soft skill sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Kenapa kita harus tekankan bahwa kebutuhannya itu dari waktu ke waktu itu selalu ada perubahan. Jangan sampai BLK yang dispesialisasikan untuk penyandang disabilitas yang mencari kerja ini, kemampuan hard skill yang dilatih itu justru sudah out of date misalnya, begitu ya. Kalau kita ngomong yang namanya perubahan saat ini kan begitu cepat gitu. Kebutuhan mengenai tenaga teknik di bidang IT, bidang informasi, lalu kreatif dan sebagainya, itu sebenarnya tenaga-tenaga yang dibutuhkan saat ini. Jadi pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan penyandang disabilitas itu sangat penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua menurut saya yang dibutuhkan juga adalah banyak perusahaan yang terus terang mengalami kesulitan untuk merekrut justru. Jadi keinginan sudah ada tapi bagaimana merekrutnya, sarana merekrutnya dan sebagainya itu yang barangkali masih terbatas diketahui oleh banyak perusahaan, termasuk salah satunya barangkali perusahaan saya. Sehingga penting buat pemerintah untuk menciptakan pusat informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja penyandang disabilitas, entah itu dalam bentuk bursa tenaga kerja, pusat informasi dan sebagainya. Itu pemerintah harus memberikan dukungan di sana sehingga perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mempekerjakan penyandang disabilitas itu tidak kesulitan untuk mencari sumbernya. Lalu yang ketiga adalah saya melihat penyandang disabilitas ini yang banyak dilakukan pelatihannya saat ini adalah bagaimana mereka diberikan keterampilan saat ini lebih terfokus pada menjadikan mereka untuk menjadi tenaga kerja informal, entah itu industri rumah tangga, pengrajin yang bisa dikerjakan di rumah. Padahal kebutuhan untuk tenaga kerja formal itu sangat besar sekali karena undang-undang itu mengamanatkan buat perusahaan-perusahaan, tentunya artinya itu tenaga kerja formal yang menuntut orang untuk mobile dari rumah datang ke kantor gitu ya, yang jaraknya barangkali juga
tidak dekat, lalu sarana transportasi yang dimiliki juga terbatas sehingga harus menggunakan sarana transportasi publik gitu ya. Sehingga dukungan yang kemudian kita harapkan dari pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan fasilitas publik untuk transportasi dan sebagainya buat penyandang disabilitas sehingga mereka punya kemampuan mobilitas yang tinggi untuk misalnya datang pergi dari rumah atau pulang ke kantor, pulang ke rumah dari kantor begitu ya. Itu sangat penting. Yang terakhir barangkali yang butuh juga buat kami, kalau misalnya undang-undang itu mengatur perusahaan-perusahaan itu ditarget untuk mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja yang ada, kita berharap pemerintah juga memikirkan bagaimana memotivasi perusahaan-perusahaan itu untuk mau merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerjanya. Insentif-insentif perlu dipikirkan buat perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja-pekerja penyandang disabilitas. Saya pikir itu Bu Mira yang secara umum mungkin diharapkan oleh perusahaan-perusahaan kepada pemerintah untuk bisa memberikan dukungan yang penuh sehingga kita bisa mempekerjakan penyandang disabilitas dengan jumlah yang ditargetkan oleh undang-undang. Terima kasih. Wah, luar biasa ini pembicaraan Bapak-bapak ini, narasumber yang hebat-hebat dari yang sudah mengimplementasikan, satu yang ingin segera mengimplementasikan ya. Jadi betul-betul pembicaraan kita sangat bernas ya hari ini, dan kita mengharapkan tentunya apa yang disampaikan kita semua di sini dari Pak Mate, Pak Antoni itu bisa dilihat juga oleh teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kita sudah banyak loh yang berjalan ya, sudah banyak yang melakukan sesuatu untuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Tapi masih juga banyak juga yang memang tetap harus didorong untuk menerapkan Undang-Undang 8 2016 itu secara konsisten dan konsekuen. Jadi saya rasa ini hari ini podcast hari ini itu seimbang antara mereka perusahaan yang sudah pekerjakan dan suara dari perusahaan yang belum mempekerjakan tetapi sangat berniat untuk menerapkannya. Boleh. Jadi gini, saya kepikiran gini Bu Mira, saya ngeliat tuh ada beberapa industri ya yang sangat rawan apabila mempekerjakan disabilitas. Baik. Betul, karena mungkin dari sisi line production line-nya atau dari sisi bisnisnya itu, tapi sebetulnya bukan tidak juga itu dalam lingkungan tersebut gitu ya, area-area yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas ya, misalnya kantor pabrik tersebut mau nggak mau punya resepsionis gitu ya, yang lain-lain gitu, pekerjaan-pekerjaannya yang lain yang bisa jadi dipekerjakan oleh disabilitas, administrasi misalnya gitu ya. Tapi dengan adanya undang-undang yang UCK gitu ya, Undang-Undang 13 dan sebagainya, yang biasanya pekerjaan-pekerjaan itu juga dilakukan oleh pihak ketiga. Kan padahal dia dikerjakan oleh vendor gitu ya. Jadi apakah itu termasuk 1% dari perusahaan tersebut? Karena perusahaan itu jelas-jelas dia tidak memungkinkan jumlah karyawannya itu yang benar-benar yang karyawannya si perusahaan ini dikerjakan oleh disabilitas, tapi punya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang ada di perusahaan itu, saya rasa itu juga memungkinkan untuk diperhitungkan. Jadi jangan hanya 1% hanya benar-benar dari perusahaan itu. Sepanjang dia itu di tempatnya dia, lingkungan dia itu bisa mempekerjakan disabilitas, monggo dibuka juga gitu. Jadi mereka nggak bisa, saya nggak bisa mempekerjakan. Tapi saya punya job-job lain loh yang bisa dikerjakan. Tapi sayangnya itu bukan karyawan saya. Tapi sepanjang itu di premises dia, menurut saya itu patut dipertimbangkan juga sih Bu Mira. Gitu. Baik, artinya bahwa 1% itu harus bisa dilihat apakah dia itu diperhitungkan dari karyawan ahli daya atau karyawan organik. Itu catatan juga yang bisa kita sampaikan pada policy maker. Selanjutnya mungkin karena waktu sudah hampir mendekati akhir, kami mengharapkan Bapak masing-masing bisa menyampaikan pesan dan harapan khususnya tentang isu disabilitas di tempat kerja. Silakan. Udah nggak kerasa ya Bu ngobrol. Seru banget gitu, udah nggak berasa waktu. Harapan ya Bu, harapannya sih kami memang belum, kalau bicara apakah Alfamart udah
sempurna dalam artian mempekerjakan disabilitas, juga kami juga masih belajar banyak Bu. Jadi kami pun satu berharap untuk dari sisi pemerintah maupun dari sisi perusahaan lain juga bisa aware untuk teman-teman disabilitas ini. Itu bukan karena hanya kasihan Bu, tapi yang kami dorong adalah bagaimana kita semua pihak mau ambil bagian, mau punya rasa keberpihakan ya Bu, dalam artian tidak membedakan siapa, bagaimana, dari mana, kondisinya seperti apa gitu. Karena teman-teman disabilitas ini juga punya kelebihan yang kadang kita punya ketakutan, sama wajar Bu, semua punya ketakutan, semua punya kekhawatiran. Terus yang paling kami dorong adalah jangan lihat bahwa yang nggak bisanya dulu Bu, tapi yang bisanya dulu. Dalam artian seperti di awal tadi saya cerita, di kami bisanya apa? Nah, yang bisanya dulu didorong sehingga yang bisa tersebut itu bisa memberikan dampak, memberikan ruang untuk teman-teman disabilitas. Terima kasih. Kalau saya memikirkan mengenai hal-hal penting apa saja dalam hal supaya penyandang disabilitas ini dapat bekerja di sektor formal, begitu ya. Ada beberapa yang menjadi concern saya. Pertama adalah kesiapan dari sisi hard dan soft skill dari penyandang disabilitas yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita masing-masing, artinya kualifikasi, need-nya dan supply-nya seperti apa. Lalu yang kedua berkaitan dengan kesiapan lingkungan kerja. Buat kami dari pembicaraan ini saya bisa menangkap bahwa sebenarnya kesiapan lingkungan kerja kita untuk bisa supaya menjadi lingkungan kerja yang ramah dengan penyandang disabilitas itu penting untuk kita siapkan gitu ya, agar ketika itu berjalan apa yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik gitu ya, tanpa menimbulkan efek-efek yang kemudian akan berdampak negatif buat penyandang disabilitas maupun buat lingkungan kerja. Terus yang tidak kalah pentingnya ada satu hal yang barangkali yang berdasarkan pengamatan saya, bahwasanya mobilitas penyandang disabilitas itu sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah dalam hal bagaimana pemerintah bisa menyediakan layanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka punya mobilitas yang tinggi, tidak menjadi hambatan ketika misalnya mereka bekerja di sektor formal yang tentunya harus keluar dari rumah, datang ke kantor, pulang ke rumah dari kantor dan sebagainya. Itu yang bisa saya tambahkan Bu Mira. Terima kasih. Silakan Pak Mate. Terima kasih Bu Mira. Jadi kalau saya mungkin tadi dari Pak Antoni Ginting sama Pak Dipa sudah cukup banyak masukan juga. Kalau saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bahwa penyandang disabilitas itu merupakan bagian besar dari talent pool sumber daya manusia Indonesia gitu. Itu yang mungkin kita kudu pahami dan kudu sadari dulu gitu. Mereka ini, teman-teman ini adalah bagian dari sumber daya manusia Indonesia gitu. Yang juga punya kelemahan sama seperti saya juga punya kelemahan. Misalnya saya punya kelemahan bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang lain punya kelemahan di sisi yang lain gitu ya. Ada juga yang punya kelemahan hanya pendidikannya hanya sampai SMA gitu ya. Nah, penyandang disabilitas itu juga sama-sama juga sama seperti kita juga ya, yang punya kekurangan di sisi tertentu gitu. Tapi mari kita lihat mereka itu sebagai bagian dari pool sumber daya manusia yang ada di Indonesia, yang faktanya ada di sekeliling kita. Dan kita mau memanfaatkan mereka atau tidak itu pilihan kita masing-masing gitu. Nah, cuman saya mau mengajak para pengusaha, teman-teman semua perusahaan-perusahaan yang lain, mari kita mencoba dulu gitu. Jangan belum sudah berpikiran nggak bisa ini, nggak bisa gitu. Sadari bahwa kita sendiri punya kekurangan gitu ya. Mari kita coba dulu mempekerjakan mereka, berjalan pasti ada pembelajarannya gitu. Tapi kalau kita sudah ketakutan duluan, aduh repot ini, repot itu, dan itu menurut saya malah nggak akan jalan-jalan gitu.
Jangan lupa faktanya mereka ada di sekeliling kita, faktanya mereka adalah tangga kita, saudara kita gitu ya. Ada orang yang kita kenal gitu ya. Nah mari kita coba aja mempekerjakan dulu apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Baik, itu ditutup oleh Pak Mate dengan kalimat yang luar biasa bahwa teman-teman penyandang disabilitas adalah itu bahagian dari sumber daya manusia Indonesia yang kalau kita diberdayakan secara efektif, dia akan menjadi sama seperti yang lain-lain, akan menjadi manusia-manusia Indonesia yang produktif untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Saya kira kita tutup podcast kali ini dengan harapan bahwa kita semua bertiga, berempat dan 40 juta lainnya di luar sana akan semangat untuk bersama-sama memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas dan menerapkan Undang-Undang 6, Undang-Undang 8 tahun 2016 secara konsekuen. Terima kasih, selamat sore, sehat semuanya. Terima kasih.